Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi serta diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur oleh karena kasih Tuhan kita boleh ada di hari ini. Menikmati akan kebaikan Tuhan di hari yang baru lagi. Karena kita percaya sungguh bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru di tiap-tiap pagi. Oleh sebab itu sebelum kita mendasari seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita ada dalam persekutuan membaca, merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan untuk menjadi dasar bagi kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami, memberkati kami, memberikan kesempatan untuk kami ada kembali di hari ini. Kami hendak mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan menjadi dasar bagi kami untuk melangkah dalam perjalanan hidup kami di hari ini. Kami mohon bimbingan Tuhan dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya setiap kami boleh mengerti, memahami apa maksud Tuhan, dan kami boleh diperkenankan untuk bisa hidup, melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami di sepanjang hari ini. Berbicara bagi kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita semua di hari ini terambil dari kitab Daniel pada pasalnya yang kedua, pada ayatnya yang ke-20 berbunyi demikian. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang telah dibaca, kita akan merenungkan dengan tema hikmat hanya daripada Allah. Hikmat hanya daripada Allah. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang dikasihi serta diberkati oleh Tuhan Yesus, apa itu hikmat? Secara umum, hikmat diartikan sebagai suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian, atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuai pengertian tersebut. Dan di dalam Alkitab beberapa orang yang dianugerahi oleh Tuhan hikmat atas hidup mereka, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah kehidupan sehari-hari. Seperti apa yang dimiliki oleh Salomo, kita bisa lihat itu di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-28. Secara khusus pada bagian firman Tuhan yang telah dibaca tadi, kita pun melihat bagaimana Tuhan Allah berkenan menganugerahkan hikmat bagi Daniel, sehingga Daniel mampu menyingkapkan mimpi Raja Nebukadnezar yang selama ini membuat hatinya tidak tenang, membuat hatinya selalu gelisah, dan ia sendiri tidak dapat tidur. Daniel adalah seorang muda yang turut diangkut dalam pembuangan Babel. Dan Daniel bukanlah pemuda biasa yang tidak dikasihi Allah, tapi sebaliknya bersama ketiga temannya, yaitu Hanaya, Misael, dan juga Asaria. Mereka adalah pemuda-pemuda yang sangat begitu dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Allah. Bahkan Allah menyertai mereka, sehingga Allah mengaruniakan kepada mereka pengetahuan, kepandaian, hikmat. Kita bisa lihat itu di kitab Daniel pada pasal 1 ayatnya yang ke-17. Dan Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh diberkati oleh Tuhan. Tentu ada alasan mengapa Tuhan menganugerahi kepandaian serta hikmat sehingga mereka 10 kali lebih cerdas dibandingkan dengan orang-orang pintar dalam kerajaan pada saat itu. Karena mereka telah hidup dengan menunjukkan sikap taat di hadapan Tuhan. Dan hal itu nyata di saat mereka menolak untuk memakan makanan dan minum anggur yang biasa disantap dan diminum oleh raja.
yang juga diberikan untuk mereka. Tetapi Daniel dan teman-temannya berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan memakan makanan tersebut. Mereka tahu bahwa Allah tidak memperbolehkan mereka untuk makan makanan tersebut. Sehingga mereka memilih untuk lebih taat mendengar perintah Allah, mengikuti keinginan Tuhan serta kehendaknya dalam hidup mereka. Ya, dan hasilnya mereka tidak hanya lebih sehat, tapi mereka lebih bijaksana, mereka lebih berpengetahuan, bahkan lebih cerdas dari semua orang berilmu dan semua ahli jampi, dan membuat raja selalu bertanya dan meminta pendapat mereka. Pemirsa Tabur Injil yang dikasihi oleh Tuhan, apa makna firman Tuhan bagi kita semua di saat ini? Tentunya dari firman Tuhan ini kita boleh belajar bahwa jika kita juga mau memiliki hikmat yang dari Allah, maka penting atau sangat penting untuk kita bisa hidup taat di hadapan Tuhan, serta mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ya, hidup yang diterapkan harus sepadan dengan kehendak Allah. Jangan kita berpikir bahwa saya hidup ini dijalankan semau apa yang saya pikir baik, apa yang saya inginkan, apa yang saya sukai. Padahal belum tentu semua hal yang kita ingin, semua hal yang kita sukai itu sesuai dengan kehendak Allah. Ya, bagian firman Tuhan ini sekali lagi mengajarkan kepada kita semua bahwa ketika kita rindu untuk memiliki hikmat dalam kehidupan kita, maka penting untuk kita belajar hidup taat di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, kita belajar untuk harus menyadari dengan sungguh bahwa hikmat itu berasal dari Allah dan hanya milik Allah sendiri. Sehingga segala sesuatu yang boleh diputuskan, ya, penting sekali untuk kita memohon pertolongan Allah. Kita jangan langsung ambil keputusan atau kita bertindak sesuka hati kita. Hal yang ketiga dari bagian kebenaran firman Tuhan ini, kita juga belajar bahwa jika kita taat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, serta melibatkan Tuhan dalam segala keputusan kita, maka kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menolong, bahkan menjawab lebih dari apa yang kita pikir. Oleh sebab itu, kita pun tidak boleh lupa untuk menaikkan segala pujian syukur kita kepada Tuhan. Ketika apa yang boleh terjadi dalam hidup kita ini boleh berjalan dengan baik, atau semua hal yang kita rencanakan, ya ketika kita melibatkan Tuhan dan kita boleh mendapatkan hasil, maka kita harus menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Daniel. Ketika Daniel boleh diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menerjemahkan mimpi dari Raja Nebukadnezar pada saat itu. Pada saat itu kemudian Daniel mulai mengatakan kepada Tuhan, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan itu. Pertanyaan bagi kita semua, maukah kita juga menaikkan segala pujian syukur kepada Tuhan? Kita juga mau bilang terpujilah nama Allah dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Karena hanya oleh Allah sendiri kita boleh diberikan kekuatan, kita boleh diberikan kesanggupan untuk menjalani kehidupan kita yang penuh dengan berbagai macam tantangan, pergumulan, beban-beban hidup. Kita boleh mendapatkan keberhasilan-keberhasilan dalam segala hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu ataupun kita menyadari sungguh bahwa semua itu hanya berasal daripada Tuhan saja. Tuhan yang telah memberikan tidak hanya kekuatan kepada kita, tapi hikmatnya juga kepada kita. Sehingga kita bisa mampu menyelesaikan segala persoalan, permasalahan yang kita hadapi. Karena kita tidak sendiri, tapi Tuhan Allah bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati kita semua lewat firman-Nya di saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah kekal dari selama-lamanya dan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan
yang boleh kami dengar di saat ini. Menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini, kami pun taruh ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak ingin untuk melangkah sendiri. Kami tidak ingin untuk berjalan sendiri dengan mengandalkan kekuatan, kemampuan, pengetahuan yang ada pada kami. Karena kami tahu bahwa segala hal yang kami miliki, termasuk pengetahuan yang kami punyai. Ketika kami melangkah dengan mengandalkannya, maka ada banyak kegagalan yang kami hadapi di sepanjang hari ini. Kami terus mengundang Engkau ya Yesus, sumber hikmat, pengetahuan. Karuniakan kepada kami semua dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya setiap kami diperlengkapi dengan hikmat daripada Tuhan. Supaya di saat kami bertutur kata, bahkan di saat kami mengambil keputusan-keputusan, kami tidak akan salah dalam berucap, tapi juga tidak akan salah dalam setiap keputusan, pengambilan keputusan yang kami lakukan. Tapi semua yang kami lakukan, kami kerjakan berdasarkan tuntunan hikmat Tuhan yang menyertai kami. Syukur bagimu ya Yesus, firman yang hidup. Sempurnakanlah kami semua dalam seluruh keberadaan hidup kami. Kemudian di hari ini hamba pun taruh seluruh hidup kami. Kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon pertolongan Tuhan. Penjagaan Tuhan yang senantiasa menaungi kami. Supaya kami tetap terjaga, terlindungi oleh Tuhan. Dimampukan dan dikuatkan untuk bisa melakukan segala hal yang harus kami kerjakan. Biarlah ketika kami boleh menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami di hari ini, sesuai dengan profesi kami masing-masing, kami membawa hormat dan pujian bagi nama Tuhan. Nama Tuhan semakin dipermuliakan dan kami tahu sungguh bahwa berkat-berkat Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kami di hari ini. Berkat Tuhan untuk semua yang ambil bagian dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam kesetiaan sampai saat ini tetap rindu untuk terberkati oleh Tuhan dalam setiap pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu. Berkat Tuhan untuk gereja Tuhan, berkat Tuhan untuk bangsa dan negara, pemerintah dari pusat sampai daerah. Berkat Tuhan untuk semua anak-anak Tuhan, orang percaya yang selalu setia mengaku bahwa hanya Engkau Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Ini doa dan permohonan kami Bapa, hanya dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa dalam sorga. Amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan di saat ini bagi kita semua. Kiranya Bapak Ibu Saudara kita terus menjadi pribadi yang terberkati oleh Tuhan. Karena dalam kehidupan kita selalu memiliki kerinduan untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi juga dalam doa-doa kita sebagai tanda bahwa kita mau bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita dan memberkati kita semua. Shalom.